Awaknya tegah le berjuang, kata wajib. Bodoh cik, buo cik, berhasil latih. Maka ji hana getup jalannya, Pak. Bek kengke mana? Lawetnya hana li dengku sekali Syekh Abdul Qadir Jalani. Mampu tak karat elemen tasawuf. Berarti fikih, je cik tak jauh. Hana li sekali Imam Nawawi. Mampu buat dalam fikih? Kan? Pakai je tasawuf mentang serang ji. Anali yang sekali Syekh Abdul Qadir Jalani, anali sekali Imam Ghazali. Tasawuf. Maaf, tanya putar karat tak? Kau mana kan? Fikih pakai je kehanali sekali Imam Mahali. Yang sekali Zakaria Al-Ansari dengan kehanali, mampu bet tabut le. Tabut je cuba ukuran roh tanya. Kan? Nah itulah jadi kelebihan tabut no apa kau di tabut tauhid tasawuf lagi abu ya apa buat bertanya kelebihan ni kon juga sufi lah tanya tahu diri yang kon tak sangka manyang tak katanya mentang-mentang jita hafal Quran 2 juz mentang-mentang nak teman jamaah yang membawa teh mentang-mentang nak je ke khatib ke kamu ngong kuali fikir ka mantap tak ka martabanan padahalnya nguyup tak mentang karena nak istilah khawas nak istilah khawasul maka ji dengkukan di dalam kitab Manazilus Sairin ahli syariat orang malim dan beramal itu adalah awam indal arifin menurut arif walaupun menurut tanya ulama karismatik nanti tapi indal arifin itu ahli hijab maka geken orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja getanya mendengar tulisan Abuya yang berjudul Islam dan Perkembangannya dan juga di dalamnya disebut bahwa Islam kan atau agama ini terdiri daripada 3 rukun, 3 tiang iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan itu ada disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika kamu buat bapak santren dalam kitabnya kamu baca kitab Majalisus Saniyah, kitab syarah hadis Arba'in karangan susunan Imam Nawawi. Karangan Imam Nawawi. Jadi penjabaran daripada iman itu maka lahirlah ilmu tauhid. Penjabaran. Maka yang dijelaskan dalam tauhid itu pertama tentang ketuhanan. Dan yang kedua tentang kenabian, sifat yang wajib pada Allah dan pada Nabi, yang mustahil pada Allah dan pada Nabi. Juga yang ketiga dibahas dalam kitab Tauhid itu sam'iyat. Apa namanya? Sam'iyat itu wajib dan percaya adanya kematian, adanya alam barzakh. Wajib tak percaya adanya nikmat dan azab kubur. Wajib kita percaya ada kebangkitan, ada hisab pada hari kiamat, ada melewati siratal mustaqim, ada surga dan ada neraka. Yang bidangnya sam'iyat nanti. Jadi kita yakini berdasarkan Quran dan hadis. Dalam menjelaskan itu, para ulama mengarang kitab, mulai dari kitab-kitab dasar tentang tauhidnya. Ada Matan Sanusi namanya, ada juga Tijan Darari nanti, ada Kifayatul Awam, ada syarah-syarah Umul Barahin, Hudhudi, Hasyiyah Syarqawi, dan banyak lagi, banyak sekali. Dari kitab dasar sampai kitab yang paling tinggi.
penjabaran tentang Islam, maka lahirlah ilmu fiqah. Maka tanya tak dengar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu adalah penjabaran tentang Islam, syarat sah rukun ibadat. Kitab jih lagi ngancit. Nah, yang kitab dasar-dasar lagi kitab Safinatun Najah dalam fikih. Ada kitab Matan Takrib Abu Syuja'. Matan, hana dalil, hana syarahan. Nanti di atas itu ada Fathul Qarib. Di atas itu ada I'anatul Talibin. Di atas itu ada Fathul Wahab, ada Mahali, ada Tuhfah, ada Nihayah, mayang-mayang juga. Penjabaran ulama tentang Islam, tentang ihsan lagi ngancit. Mulai dari kitab-kitab dasar, mulai daripada Muraqi Ubudiyah, Minhajul Abidin, ya kan? Irsyadul Ibad, manyang baknyan lom, termasuk kitab dasar kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Ihya Ulumiddin, itu termasuk kitab dasar dalam kitab tasawuf. Tapi kitabnya sangat luar biasa penjelasannya, begitu lengkap sehingga kitab itu cocok untuk para mubtadi, cocok juga untuk para muntahi. Kitab Ihya itu. Tapi dalam halaman-halaman tertentu beliau menjelaskan tentang hakikat dan ma'rifah, ilmu-ilmu mukasyafah. Seperti kami ngaji kemarin dengan Dewan Guru tentang syukur. Pada puncak tauhid nanti ada istilah syakir dengan masykur, itu pada hakikatnya adalah satu. Hanya dengan penjelasan tentangnya. Lebih manyang darinya ada namanya hikam, Lataiful Minan, Ibnu Athaillah, Durun Nafis, Iqadul Himam, nyanyian diatuhnya. Termasuk diatuhnya lo kita manyang menyelam fikih Tuhfah, nyakon Futuhatul Makkiyah nanti, khusus hikam itu Ibnu Arabi, banyak sekali itu kitab. Kita tak tinggi ya, termasuk kitab karangan Karim Al-Jili, bukan insan kamil saja, banyak sekali karangan beliau, termasuk Kamalatun Ilahiyah. Itu dalam kitab Kamalatun Ilahiyah, Karim Al-Jili menulis juga tentang dhamir huwa itu yang ribut di Aceh antara Abuya dengan ulama-ulama Aceh tentang dhamir huwa. Lebih jelas lagi di situ daripada penjelasan dalam kitab Insan Kamil. Yang kitab-kitabnya bandum-bandumnya adalah penjabaran daripada ihsan, tasawuf dan kesufian. Makanya lahirlah istilah wajib bersyariat, wajib bertarikat, wajib berhakikat. Makanya Pak, amalan-amalan dalam agama mandu metingkat, taharah metingkat cid. Ya, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Takkenitanya balih berudu. Jadikan aku orang yang selalu bersuci, membersihkan diri. Maka karena agama terdiri daripada iman, Islam, ihsan, terdiri daripada syariat, tarikat, hakikat, maka taharah terbagi cid. Taharah pada syariat, taharah pada tarikat, taharah pada hakikat. Sembahyang lagi cid. Ada sembahyang pada syariat, ada sembahyang pada tarikat,
ada sembahyang pada hakikat. Ya kan? Tergantung mak tanya kan. Ya model-model tanya biasa aja makam-makam syariah mentang. Haji lagi haji, haji syariat, haji bak tarikat, haji bak hakikat. Sumber dia tak bunuh iman, Islam dan ihsan. Jadi Bandung dah bagi kelai. Yang lebih jelas silakan baca kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang bagi Banduman, bagi kelai Bandung. Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kon bahan pegok keman. Nyo kana tu mah semayang bak tarikat, semayang bak hakikat. Antum mudah dengar bi. Berarti yang sesat. Ini nak tulis man tanya man tong golom tak baca. Nah. Ya. Contoh taharah. Mano junub, mandi dari haid dan nifas, berudu, mana tu man? Hanya taharah bak syariat nanti. Untuk tepa bahnya yang kon kitab tasawuf, kitab bajuri baca haji. Mutlak, rukun mano, syarat mano, mutlak. Ada juga taharah dari sifat-sifat tercela. Taharah cik anali bahati penyakit batin, dengki, dekabur, ria, ujub, galak kedunya, galak pujian, galak dihormati, galak baik muncul awal lain, bertanya mentong muncul, model-modelan. Yang bersnyahara mukum ji. Bersih daripada itu, ya kan? Yang taharah tingkat khawas nanti. Dan han pulih penyakit batin yang dipegang oleh Syekh Amin Kurdi dalam kitab Tanwir Qulub, melainkan ada dokter rohani harus na mursyid kan payah tak gelih ji. Nyata baca kitab Dumufum, dia tak baca kitab Muraqi Ubudiyah tak baca. Kitab Ihya tak baca hakikat dengki, hakikat tekabur, bahaya cinta keduanya. Dia tak baca dan tak tepa dan mufhum. Gadah ana barang tu. Jadi gua tente tanya yang berkitab tasawuf, bertasawuf. Karena beda ilmu kesehatan beda dengan kesehatan. Lain-lainan agama lagi anci. Gua tente tanya orang malim, nak bak tanya atau tanya baca dalam kitabnya, gua tente tak baca sabi, bahaya kikir tak baca. Tapi kikir tak pelihara sabi. Berarti kan wawasan yang kan hal hanalom. Ada taharah hakikat nanti. Bersih dari memandang selain Allah. Yang taharah cik. Taharah para wali nama ji. Taharah para anbiya. Ya. Demikian juga salat, haji dan puasa dan sebagainya. Puasa menancik hanya menyambut Ramadan. Akhir-akhirnya kaim dah baca, malam Jumaat baru dah baca cik. Beklam di penangampungan sampaikan cik. Yang penting penting mana tunggu penting. Beklam dah pegah ditanya. Yo yang tak takut ditanya apa? Menyambut Ramadannya. Tak takut tanya itamong lam hadis. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Nya kena itamong tanya. Anam temai siapa tunggu? Pahala tan siapa tak, tapi yang nak ada memang nak tertunda dari subuh tertunda sampai maghrib. Ya kan? Pahala bekas ibadat puasa, hana barang. Itu makna hadis. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Ya mudah-mudahan tanya
Beitamong lah hadisnya. Puasanya giban. Puasa yang kalalu gibanan. Kan? Saban cik ngan sembahyang. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kan? Tapi hana malah limau bawa teh sembahyang jamaah lebih palih tengok ngawak hana sembahyang jamaah. Begitu kira-kira. Berarti hana kenang lom. Maino ke perlet kaji apa itu salat pada tarikat, apa salat pada syariat, apa pula tak salat pada hakikat, apa pula puasa pada syariat, apa pula puasa pada hakikat. Yang meteme jawaban jinan tu. Bak pembagiannya. Dan juga ino akan tak pahami hadis tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Inancit menteme jawaban bak tak bagi-bagi martabatnya. Maka Pak puasa pada syariat itu lagi kita lakukan hukum-hukum fikih. Artinya niat di malam hari kalian menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum dalam jam-jam tertentu. Yang kenyang puasa apa? Beklam tak jauh busau, danit, dan tak tenda je. Pada kamu grade, ikut radio. Selamat berbuka. Buka je. Kala. Nyan puasa modelnya, punah jingkuali, puasa pada makam syariat. Kon salah tunggu, meyup sagai. Lagi dia yang sekolah SD kan kahna salah. Macuman meyup tak dibanding dengan perguruan tinggi. Matugah tanya eno, kan dah hendak jadi sekolah, becik tak usahakan bamteme ijazah SD, becik tak tamat SMP. Tak usahakan dari tamat SMP, becik tak tamat SMA. Usahanya kegekele ayat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum. Sotim belajar betul-betul, sotim berjuang, nyan kamu bi ijazah mana haji. Nyan di kon salah. Syariat kan kon salah, moyu. Dan tanya kebanyakan inan. Kan? Wali nangroi nanti. Hanali ka makam hakikat. Yang kumadi makam hakikat. Ya. Amin nekeun. Cuma betua gelo beras abi hansip ngon amin. Berat urusan ni. Belekeun amin dua go na deuh-deuh li. Baik. Lalu apa itu puasa bak tarikat? Apa puasa bak tarikat? Ya. Puasa bak tarikat di samping nyonau penjelasan dalam kitab Syiarus Salikin, dalam kitab Ihya, begahanan enam tulis. Majib pegah tunggu, mana hanjib pegah, mah hanjib tabut dalam kitabnya. Karena awak pegahnya hanjib pegah-pegah tunggu. Karena pegahan, mak kiban tak jelaskan kitab Syiarus Salikin puasa terbagi ke le, tapi hanjib pegah. Jud ilmu jud pegah. Kan? Ilmu, pemahaman jud pegah. Baik. Di samping menahan dari makan dan minum, juga mampu menahan, mulai payah, mampu menahan anggota tubuh imsak cik berarti, mampu menahan dari anggota tubuh dosa-dosanya. Imsak cik anggota tubuh, mata imsak dari dosa mata, telinga imsak dari dosa telinga, dan juga anggota lain tentunya, dan juga mampu menahan hati, imsak hati dari sifat-sifat yang tercela. Dengki haram, tekabur haram. Mana faedah lebih dapat jual kurma dia berbuka pak? Karena empat le ya. Mampu tatul, dengki tatul. Dendam, cinta dunia, berhasil imsak dari sifat-sifatnya, nyan puasa orang
tarikat nanti. Puasa orang khawas nanti. Puasa orang muqarrabin, le istilah ni. Kang Madi. Nah, tetapi kita hanya yang penting, hana mampu imsaknya, menahan mata, menahan anggota tubuh, menahan hati, nggak mampu kita lakukan. Melainkan kita sudah bisa berada di makam tarikat. Menyatanya golong berada di makam tarikat, berarti saya mengaji saja tentang itu. Enggak kalau berapa malim ilmu kesehatan beda dengan sehat. Yang gue bisa beda. Le dokter pak, spesialis dokter jantung. Tapi justru gaknya yang sakit jantung. Dan lepas le dokter jantung mati gara-gara penyakit jantung. Tapi spesialis luar negeri kejak sikula bidang kesehatan jantung. Habis umur yang kesehatan. Agama lagi ancit. Pahala orang malim, tapi hana bak pribadi katnya agaknya malim kan. Kan? Baru pegah beget-get akai tanya beget akhlak tanya mudah tak pegah. Banyak apa jahat akai. Kan? Itu dia. Maka jika mungkin tercapai segolong tanya berada bak makam tarik. Nah jino payah tak pahami le apa itu tarikat. Nyale perlu terdalami. Apa itu? Tarikat itu maksudnya beda-beda kitab di dalam memberikan pengertian. Kitab Durrun Nafis mengatakan engkau mengkasat dengan ilmu dan amal akan Allah. Atau engkau kasat, engkau cari, engkau tuju akan Allah melalui ilmu dan amal. Yang tersebut targetnya adalah Allah. Ya, berarti berjalan targetnya. Naci ulama mengatakan makna tarikat hadir Allah dalam ingatan. Sabanci ibarat mentang beda-beda. Contoh lagi. Biasa saya pasang contoh mudah tak mengerti maksudnya. Seperti nelayan dalam perahu, yang kemana? Wate dia mendayung perahu di kayuh jalur, nya hati ji hoi jaan, bangkut ija, kan? Age tayo calek kemana? Tak kampanye, tajak bakip, holang tajak, kan? Tak bagi kartu, kena tu mah, nya hati hoi ja, wati, kan bak kursi ija, berjalan hatinya. Yang geken tarikat. Badan bagi kartu, jak bakit, baleho, kampanye, nyanyi syariat kan. Tarikat je berjalan hati kepada kursi. Makanya aku menyocalekkan wajah tu wajhiya lil kursi, betul ya? Menyayangkan yang calek. Menyoikan kalimatnya lekon caleg yang dusta ya. Gaknya anak caleg, anak kampanye, anak pasang balihu. Dia kencit wajah tu wajhiya lilkur dusta ucapan. Menyoikan kalimat liawak nelayan wajah tu wajhiya lil ikani fil lauti. Hanya betul ya. Menyoyangkannya nelayan. Tapi menyaikan lekon nelayan dusta kalimatnya. Bahkan mbak dusta. Karena tanya yang kon caleg dum tak percaya na kursi bagi gedung dewan. Tanya yang kon nelayan sebatas kita percaya ada ikan di laut. Tapi nggak pernah berjalan hati kepada ikan. Maka kalau kita mengatakan aku menghadap ikan dengan jiwa ragaku, dustanya. Kayak orang tua nak kejelah ha. Maka je pak lepas le orang sulit dalam semayang wati geken wajah tu wajhiya
lillazi fatara samawati. Aku menghadap jiwa ragaku kepada pencipta langit dan bumi. Tapi katanya meteme blongkot dalam semayang. Ya kan aku? Metemejak kena, metemejak kedih. Berarti kata Imam Ghazali, wajahtu wajhiyya adalah kebohongan pertama setiap orang sembahyang. Kebohongan pertama. Ban subuh yang berbohong juga sabah. Wajahtu wajhiyya. Ya kan? Untuk zuhur berbohong lom. Wajahtu. Nah itu makanya Pak, monyo hati kamu mulai berjalan ba Allah, hadir Allah dalam ingatan. Iba makna hadir Allah dalam ingatan? Terlihat perbuatan Allah. Hilang perbuatan tanyo. Tanyo hebat kon but tanyo rupa ji. Sepocik but Allah. Tanyo lepeng kon but tanyo. But menyo tanyo golong truk bak makam tarikat terhijab Allah ngan alam. Tak pegah rezeki dari Allah, tak yakini rezeki dari Allah, tak rasakan dari usaha tanyo. Maka terhijab Allah dengan kasab dan ikhtiar yang nabak kitanya. Maka di hanyambung ngatitakeun wajahtu wajhiyya lillazi fatara samawa nyan tauhid nyokatru modelnya nyan gekeun tauhid tasawuf lagi. Je citakeun tauhid khawas. Kan? Kampung tadi. Nah, orang yang seperti itulah mampu menahan dosa dari seluruh tubuh, mampu menahan hati dari sifat-sifat tercela. Mereka puasa ahli tarikat. Nyahai tamongli lah hadis kuno. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Nyahai tamongli lah hadisnya. Awak tingkat keduanya. Nya nunggu. Ya. Syirik khafi kagadoh sebab katanya. Kai tengok kan. Benar ke nelayan muno. Wate hati jika berjalan kepada ikan, maka ombak-ombak yang bebe masjid rayanya anak makule je. Lagi calek uno, yang dia karena hati kaijak bak kursi, habis peng 2 miliar, anak jumlian. Kan? Yang kerja hati nyoka berpaling, nyoka menghadap Allah, maka gadoh sesuatu yang lain yang menjadi penghalang-penghalang untuk jabah Allah. Nah itu nggak bisa diperoleh dengan akidah ahlu sunnah. Ya, maka watenya ke tengku baru sah tawakal, baru sah ridha, baru sah sabar, baru sah ikhlas. Ya, makanya kepegahlan kita iqadul himam, ikhlas nggak bisa dicapai melainkan para siddiqun, orang siddiq. Ria hangga dah nunggu ngakidah. Baik ria jali, baik ria khafi. Ria jali tak bubut tak lemah bago. Ria khafi tak bubut hana tak lemah, tapi ingin tak beri tepu. Yang jali khafi nanti. Baik pegah-pegah apa? Baik pegah-pegah. Dia dah pegah sih tapi. Ya kan? Nyanyi hamba Allah bunuh abad masjid nan. Semen dipelosak dari hamba Allah. Kan? Yang beta tulis nan bak ria. Yang tanya wah mek ana moho. Mbak. Kan? Jadi baik itu pun tapi bui itu pun riban cara. Baik Pak, kajilah. Nyan nengkuan martabat khawas nanti. Hana mudah tak capai yang kodi. Metemeji barangan kon ngomalim. Kon ngonjit tak baca mahalim temai barangan. Kon ngonjit tak baca kitab Bid Alfiyah. Kon ngonjit tak baca Ihya. Tatemenya ngon mujahadah. Maka pegaklah oleh ulama suluk. Kena suluk. Suluk. Kena ulama sufi. Kena pegak suluk. Tarikat nanti. Tarikat Nasyabandi. Tarikat Qadiriyah. Gelatih murid lewurungnya. Baik pajuh makanan yang berdarah. Kena puasa, zikir terus menerus.
Suluknya je mentemai makamnya nah. Maka ikut lewat suluk. Minuman gasih yang dat bersih nepejip kamu. Minuman gasih kata buno, minuman cinta. Benar lam batin tanya cinta. Apa jam umpok barangan. Jadi mujahadah. Ma ilme perleci. Ma ilme menyahana ilmu anasah ta ibadat. Angke ilme ta tayo buat bawai buno. Merono le akidah yang kujumur kalau berkitab di Jandarari kalau bajuri nyangka modal kuali hana sebab jadi calek nah kan tapi kuali kalau bercik kata mat sabila mutadin daitu salikin matal badren hikam kata mat puasa hakikat nanti nah nyo awak sufi yang katruk pemakaman lagi Buya Mudawali lah, asing kili lah, kan? Matanya truk, nyanyo masa pertanyaan je lah. Awaknya truk karena mereka berjuang. Awaknya segala le berjuang, kata cik, bodoh cik, buo cik, berhasil latih. Maka ji hana getup jalannya, pak. Bek kengke mana? Lawetnya hanali dengku sekali Syekh Abdul Qadir Jalani mampu tak karat elemen tasawuf. Berarti fikih je cerita jawab hanali sekali Imam Nawawi mampu buat dalam fikih kan pakai je tasawuf mentang serang ji hanali sekali Syekh Abdul Qadir Jalani hanali sekali Imam Ghazali tasawuf mah tanya pun tak karat tak ke mana kan fikih pakai je hanali sekali Imam Mahali yang sekali Zakaria Al-Ansari dengan kahanale mampu bet tabut le tabut ju cuba ukuran ro tanya kan nah lagi ya di mereka wali-waliullah kan apa beda wali-waliullah kan tanya padahal ada kalau kan semayang wajib tanya 5 bawate awaknya 5 wajib puasa wajib nyatanya bulan Ramadan awaknya bulan apa Ramadan cik, haji ni 3 wajib. Awaknya berdua wajib. 3 wajib. Pat beda teman sehingga tanya wajib ke orang awam, awaknya cik ke waliullah. Nyobak martabat atau bunuh. Jadi waliullah tu bak lahiriah kita tanya cik. Pajubu cik, sakit cik pada sakit. Kan? Maka jika pegalang kita hikam, sulit dah tanda yang tu waliullah karena mereka tertutup dengan sifat basyariah yang lagi yang nak tanya cik. Kepaju bu cik, kema kahwin cik. Lagi tanya persis. Lahiriah ji, batin yang waliullah. Nah kan? Itu hanya dibuka bagi orang-orang istimewa. Tapi tengku waliullahnya di sepanjang masa hingga kiamat anak butuh barang ni. Mursyidnya, mursyid kamilan sepanjang masa ada. Baik yang pegalai Qadul Himam, lam Ihya, dalam kitab macam-macam. Sehingga kepegalai pengarang Durun Nafis menyerta pegah hanali mursyid pada mentanyo, kan? Menyerta iktikad Allah hana mampu le kecipta mursyid yang kafir hukumnya. Menyohana tak iktikad lagi nyan najih, dengki dan ingkar. Tata mau makan. Jadi puasa para arifin. Maka ji fuqaha nya nunggu kekira orang awam indal arifin. Ya. Mereka mampu menahan sir atau siran roh atau batin yudakeun dari memandang selain Allah. Bukan hanya menahan makan dan minum, bukan hanya menahan dari dosa-dosa tubuh dan dosa hati, tapi juga mampu menahan dari memandang selain Allah. Karena dalam kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf, dalam hikam, dalam kitab karangan ulama Aceh, Syekh
Abdul Rauf Asingkili, Tambihul Masyi, dalam Syiarus Salikin macam lengkap. Apa perkainan? Ana wujud selain Allah. Ana wujud selain alamnya, bayangannya. Makna bayangan, makna tidak wujud selain Allahnya kan tidak qiyamuhu binafsih, tidak berdiri sendiri. Jadi dia tidak hakikat, melainkan Allah hakikatnya. Jadi tidak wujud istiqlal, kata Syekh Kuala, tidak mandiri wujud. Tapi wujudnya itu bergantung pada wujud Allah. Na karena na Allah, dicipta oleh Allah, dipena oleh Allah. Maka wujudnya itu bayang-bayang gitu. Maka lahirlah istilah Pak, hakikat garam adalah air. Tapi garam menyatakan mbak kenyataan lagi nyatakan butir-butir putih yang rasanya asin. Yang nyatakan kenyataan garam, tapi menyatakan mbak hakikat garam adalah air. Lagi huruf nyatakan mbak hakikat adalah tinta. Wujud tinta, limpahan daripada adanya tinta. Bayang hakikat adalah benda. Baju hakikat adalah kapas. Kan? Hakikat kon kenyataan baju. Maka garam bukan air. Air bukan garam, tapi hakikat garam air. Nyokenya makna lah kita tasawuf al asya ainul haq. Segala yang ada adalah Allah. Makna hakikat. Kon alam kaji ke Allah. Alam makhluk ciptaan. Tapi hakikat sumber, maksud hakikat asal. Nyokenya makna insan kamil yang kepegah. Insan itu pada hakikatnya karena dia fana. Fana wujudnya. Makna fana tidak berdiri sendiri. Nah, tidak. Hanya orang arif tunggu. Dia mampu melihat hanya satu. Hanya Allah. Selain Allah itu adalah bayangan-bayangannya yang tidak berwujud. Makanya dipegang oleh kitab tasawuf, wujuduka zambun laka. Wujudmu, maksudnya wujud selain Allah, termasuk wujudmu itu adalah dosa. Menyetap pandang ditanya na wujud sama-sama dua boh, Allah saboh, alam saboh, itu dosa. Nyatakan si wujud wujud bihi. Anjekkan mawujud ma'ahu, wujud bersama, sama-sama ada, tapi yang ada itu satu. Yang lagi nyan makanya kan orang basirah udip basirah menyikalon lukisan yang lemah pelukis, tapi orang buta basirah yang lemah lukisan. Nah, makanya orang arif, orang awam yang terhijab, katanya nyatakan alam, ya ke alam lemah. Tapi orang arif kekalon Allah, kekalon alam yang lemah adalah perbuatan Allah. Jadi itu puasa para arifin. Makanya lah kita Syiarus Salikin lagi yang gitu leh. Lucu je kalimat je. Barang siapa di siang hari berfikir dengan apa nanti sore dia berbuka puasa, maka berdosa ia. Karena barang siapa di siang hari berpikir-pikir sore nanti menunya apa, pecap patung, dan pikir bororo, pisang goreng, nyan kepikir di siang hari, maka hukum di dosa dan batal puasanya. Ya kan? Nyan kon ketanyawan ke orang arif maksudnya batal puasa bak hakikat bak syariat hamba tu karena tidak makan dan tidak minum bak hakikat batal. Makanya Pak orang raya baca tu lontamah
Hari raya diistilahkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri maksudnya orang itu kembali lagi kepada fitrah. Aid kembali kepada suci loh maksudnya. Tapi itu buah daripada Ramadan. Tentu Ramadan puasa bak martabat kedua atau ketiga. Puasa bak martabat pertama merumpok Idul Fitri. Merumpok cik Idul Fitri pada syariat. Idul Fitri bak tarikat merumpok. Idul Fitri yang kan hari raya tinggal kan. Maka jika pegah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukanlah puasa itu, bukanlah hari raya itu memakai pakaian-pakaian indah, memakan makanan-makanan enak, rumah yang bagus, baju yang bukan itu hari raya. Tetapi hakikat hari raya adalah setelah Ramadan berlalu terlihat padanya tanda-tanda diterima ibadahnya. Lezat dengan ibadat. Bayang kepada dia. Nyatanya lezat dengan cat langit. Cat langit. Tadu buat kedai kopi kan. Bengah 2 jam, leho 2 jam, seput 2 jam, malam lom. Tadu. Lepas pun dah pegah tu. Pakai tadu lezat. Pajan cik tadu majam-jam yang ke zikir. Kekeng ke, bertengut ke, kan? Ana lezat. Lapang dada, terbuka dada dengan cahaya iman. Iman kamu mulai bercahaya oleh Ramadan. Jilheboh tanda iman kamu cahaya. Hatinya selalu menghadap akhirat. Yang kedua, hatinya zuhud kepada dunia. Yang ketiga, selalu mempersiapkan diri menghadapi mati. Makanya tunggu, pada hari raya datang seseorang kepada rumah Sayyidina Ali. Orang itu melihat rumah Sayyidina Ali tidak ada makanan-makanan enak. Hana lontong, hana es buah, hana somai. Yang hana ke roti katok. Kan? Tanya oleh bapaknya Mbak Sayyidina Ali. Pak, Khalifah, apa kau nak nahi sagai Idul Fitri? Ya, lemah tahi lah kau. Bukan anak cai proyek. Bukan Ali. Hari raya bukan itu. Hari raya adalah hari bagi orang yang telah diterima puasanya oleh Allah. Itu hakikat hari raya. Hari raya adalah hari yang diampuni dosa-dosanya. Makanya hari ini hari raya bagi kami. Besok hari raya bagi kami. Dan seluruh hari yang di dalamnya selamat dari dosa itu adalah hari raya bagi kami. Makanya Pak, hari raya menurut tarikat bukan 2 hari, tapi seluruh hari raya, seluruh hari yang bisa menghadap hati kepada Allah itu adalah Idul Fitri. Puasa menanci syariat dari subuh sampai maghrib berbatas. Tapi puasa bak tarikat tidak ada batas waktu. Nah, menjaga diri anggota tubuh dari dosa, menjaga hati dari dosa. Maka hanya mesti subuh maghrib, tapi sepanjang hari. Itulah makna daripada Idul Fitri. Nyanku baru bisa capai nilai-nilainya hanya orang yang berhasil melakukan puasa paling tidak pada makam tarikat. Matanya syariat aku enak jalan juga cucut. Oke ampun mbak Allah, le tak kekurangan. Maka bahkan le tak puasa, le tak semayang, sunat tak taubat. Tak laki ampun karena banyaknya kekurangan. Ini doa di antara lain. Allahumma waffiqna li ta'atik. Beri taufik ya Allah ke kamu untuk bisa taat. Netup ya Allah kekurangan-kekurangan kamu dan terima ya Allah amal ibadah kamu. Je diterima oleh Allah walau le kekurangan. Yang kejut
jaiz kepada Allah ke wajib, mustahil, jaiz. Jadi antara jaiz terima ju sesuai yang mahut, getulak ju sesuai yang mahut, jaiz kepada Allah. Nah itulah jadi kelebihan tabut napa engko di tabut tauhid tasawuf lagi abu ya apa buat bertanya kelebihan ni kon juga sufi lah ya tahu diri yang kon tak sangka manyang tak katanya mentang-mentang kita hafal Quran 2 juz mentang-mentang nak sama jamaah yang membawa teh mentang-mentang nak je ke khatib ke kamu ngong kuali fikir ka mantap tak ka martabanan padahalnya Muyuk tak mentang karena nak istilah khawas, nak istilah khawasul. Maka haji dengkukan di dalam kitab Manazilus Sairin ahli syariat orang malim dan beramal itu adalah awam indal arifin. Menurut arif, walaupun menurut tanya ulama karismatik nanti, tapi indal arifin itu ahli hijab. Maka geken orang awam. Baik demikian zikir tiada, tawajuh tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, amalin la yurfa'u, wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Alhamdulillah.